Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pemodelan dan simulasi. Ya, jika pada kasus sebelumnya dan di video sebelumnya kita telah mempelajari yaitu sebuah kasus di mana diketahui sebuah tingkat kedatangan yaitu di sini adalah 50 mobil per jam ya. Dengan tingkat kedatangannya di situ dijelaskan adalah random berdistribusi Poisson dan waktu pelayanannya rata-rata 1 menit dengan tingkat pelayanannya adalah random berdistribusi eksponen. Nah, kita telah selesaikan kasus ini pada video sebelumnya yaitu dengan formula atau persamaan yang sudah ditentukan berdasarkan model atau contoh kasus yang ada. Nah, pada kasus sebelumnya kita diminta untuk menghitung ke-8 variabel ini hingga melakukan plot grafik untuk sekian probabilitas individu dalam sistem. Kita bisa ingat kembali di sini kita telah selesaikan hingga mendapatkan plot grafik untuk n yaitu hingga 16 ya. Tentunya di sini kita tidak bisa menentukan n ya sampai maksimal karena dalam kasus ini kita perlu ingat bahwa jumlah antriannya yaitu adalah infinite sehingga tidak bisa kita langsung hitung nilainya adalah n sekian. Maka dalam kasus tersebut kita bisa ambil contohnya adalah bagaimana dengan 16 kali atau jumlah 16 antrian dalam satu waktu. Nah, berapa probabilitasnya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 contoh kasus yang lain ya sehingga nanti kita ada total yaitu 6 buah model atau contoh kasus. Nah, pada mata kuliah pemodelan dan simulasi, khususnya pada topik model antrian diskrit seperti ini, maka tantangan yang paling utama adalah ketika kita ditemukan suatu kasus, ya, maka yang paling penting adalah kita menentukan dia masuk ke model apa. Kemudian dari model nanti kita akan tangkap beberapa variabel misalkan X, Y, dan juga Z. Z yang diperlukan untuk mengevaluasi dari sistem yang ditanyakan. Misalkan antrian, kemudian biaya yang dikeluarkan atau kerugian yang dialami, dan contoh variabel yang lain. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan langsung lanjutkan dengan contoh kasus yang kedua atau nanti kita akan singkat ya kasus yang kedua ini dengan model yaitu model B. Pada kasus yang model B, maka perbedaan yang paling umum adalah di sini tingkat pelayanan ya dibandingkan dengan contoh model A adalah tidak mengikuti distribusi eksponen, tetapi dia menggunakan distribusi normal ya atau distribusi Gauss dengan nilai rata-ratanya adalah 1 per mu dan variasinya di sini dinotasikan dengan yaitu sigma kuadrat. Nah, asumsi yang lain sama ya, maka nanti kita akan lihat bagaimana mengevaluasinya, persamaan atau rumusnya hingga kita selesaikan kasusnya. Nah, untuk ukuran kinerja memang ada beberapa variabel yang berbeda. Contoh di sini adalah jumlah individu dalam antrian atau LQ ya, dan ada juga nilai yang masih sama dengan kasus sebelumnya yaitu probabilitas atau persentase kerja dari server atau pelayan. Nah, persamaan-persamaan ini nantilah yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi model B. Dan sekali lagi kita akan memiliki tantangan yang paling utama yaitu bagaimana kita menangkap sebuah kasus dan menerjemahkannya ke dalam model yang tepat hingga kita memilih variabel-variabel yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja dari sistem atau kasus yang kita miliki. Baik, kita langsung ke contoh kasus. Di sini diketahui bahwa ada sebuah truk ya. Dia tiba, artinya ya dia datang. Nah, di sini bisa kita asumsikan dia sebagai tingkat kedatangan. Nah, pola kedatangannya adalah distribusi Poisson atau random dengan distribusi Poisson. Sedangkan rata-rata di sini dijelaskan rata-rata tingkat kedatangan adalah 3 truk per jam. Artinya kalau kita buat per menit adalah
sekitar ya, atau tepatnya adalah 20 menit untuk tiap truknya. Kemudian waktu pelayanannya adalah distribusi normal dengan waktu pelayanannya adalah 1,5 menit ya. Ingat di sini dia waktu pelayanan sehingga dimunculkan adalah waktu ya. Kalau tingkat pelayanan maka dimunculkan dalam nilai N. Misalkan di sini kasusnya truk, misalkan adalah 3 truk setiap berapa menit atau detik. Kemudian ditentukan juga di sini standar deviasinya ya, kita bisa peroleh yaitu 0,2. Kemudian dalam kasus ini diketahui juga bahwa truk memiliki pengemudi yang dibayar sebesar 50.000 per jam. Dan dia tidak harus mengosongkan truknya sendiri. Nah, pada kasus ini ditanyakan yaitu berapa besar pengeluaran rata-rata dari perusahaan truk akibat waktu menganggur dari tiap pengemudi ketika berada pada fasilitas tersebut. Jadi kalau kita gambarkan, di sini kita mempunyai yaitu pengemudi atau kita singkat driver. Nah, di sini dia driver tentunya dia punya dua kondisi. Yaitu yang pertama dia adalah busy atau kondisinya dia sibuk. Kemudian setelah dia sibuk dia akan ke lokasi bongkar muat. Ya. Di lokasi bongkar muat kita singkat yaitu bongkar dan muat. Nah, ketika dia berada di fasilitas bongkar muat, tentunya si sopir ini kan dia nganggur karena dia tidak mengemudikan truk dan juga waktu perjalanannya atau waktu dia bekerja pasti dia terpotong. Nah, pada saat ini dia artinya berubah ke kondisi menganggur atau tidak bekerja atau yang biasa kita sebut sebagai idle. Baru setelah bongkar muat itu selesai ya, di sini misalkan dia selesai, baru dia akan kembali untuk bekerja ya. Dalam di sini misalkan dia finish atau selesai, nah maka dia langsung melanjutkan ke bekerja lagi. Ya, busy. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar pengeluaran rata-rata dari perusahaan truk akibat waktu menganggur dari tiap pengemudi. Nah, artinya kerugian yang diakibatkan dari kondisi berikut. Nah, kondisi berikut diasumsikan ya atau disimulasikan sebagai sebuah variabel yaitu kerugian karena ya tadi kondisi dari sebuah entitas ya, dalam kasus ini adalah contoh pengemudi truk dia mengalami kondisi idle. Sementara dia harus tetap dibayar. Baik, kita akan langsung bahas tentang kasus yang kedua ini. Sini diketahui persamaannya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada jumlah individu dalam antrian, waktu rata-rata, hingga probabilitas tidak terdapat individu dalam sistem. Contoh kasusnya tadi sudah kita bahas, yaitu sebagai berikut. Nah, lalu kita akan evaluasi yaitu tingkat kedatangannya adalah 3 truk per jam ya. Sehingga di sini kita notasikan kembali yaitu lambda karena ditanyakan adalah tingkatnya sehingga satuannya adalah N per waktunya atau jumlah entitasnya per waktu. Sementara waktu pelayanannya karena di sini ditanyakannya waktu bukan tingkat maka 1 per variabel. Nah, variabel pelayanannya ingat kembali yaitu mu sehingga 1 per mu adalah 1,5 menit per truknya. Sama seperti yang dijelaskan pada soal berikut. Sehingga kita akan hitung yaitu tingkat pelayanannya. Di sini tingkat pelayanannya yaitu kita tahu bahwa untuk mendapatkan probabilitas diperlukan tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Sementara diketahuinya adalah waktu pelayanan. Nah, untuk mendapatkan tingkat pelayanan, maka kita akan langsung bagi saja di sini, yaitu 60 dibagi 1,5, ya, sehingga kita peroleh nilainya adalah 40 truk per jam. Nah, di sini bisa kita tambahkan catatan, yaitu kita peroleh adalah 60 menit, ya,
di sini adalah satuannya untuk jam yaitu 60 menit, maka di sini kita bisa tuliskan yaitu 60 dibagi dengan 1,5. Nah, di sini bisa kita tuliskan 60 dibagi dengan 1,5 ya sama dengan dihasilkan adalah 40, sehingga kita peroleh nilainya adalah di sini 40 truk per jam. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk P ya, seperti kita ketahui persamaannya atau rumusnya adalah sama dengan kasus A yaitu lambda per mu. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa tingkat pelayanannya ya, adalah 3 per 40. Artinya ada kedatangan 3 truk per jam, sementara fasilitas bongkar muat dia mampu melayani hingga 40 truk per jam, sehingga rata-rata kegunaan dari fasilitas server itu atau tempat bongkar muat adalah sekitar 0,08 atau tepatnya di sini 0,075 atau 7,5% dari waktu kerja dia. Kemudian kita akan evaluasi yang berikutnya, yaitu jumlah individu dalam antrian atau panjang antriannya. Dari persamaan yang berikut, yaitu lambda kuadrat, kita sudah tahu lambdanya adalah 3, kita kuadratkan, kemudian setelah itu ada di sini sigma, ya tadi kita dapat yaitu nilainya di sini adalah 0,2 menit. Karena seluruhnya di sini menggunakan satuannya adalah jam, 40 truk juga per jam di sini. Kemudian kita perlu konversi, ya tentunya nilai sigma ini bukan menit, ya, tetapi kita konversi dalam bentuk satuan jam, atau kita bisa bagi saja di sini ya, sama kita bisa tambahkan perhitungan di sini misalkan ya 0,2, kemudian kita akan bagi ya dengan, karena menit ke jam itu dibagi dengan 60, maka kita bagi dengan 60 sehingga kita dapat 0,033 jam. Nah, sehingga kita bisa peroleh nilai ini dalam satuan jam untuk menghitung variabel berikutnya. Apakah harus jam? Ya, tidak tentu, asalkan kita menggunakan besaran atau satuan waktu yang sama, maka kita sudah bisa menghitungnya. Misalkan di sini Anda lebih senang dengan menit, ya, atau misalkan kasusnya lebih tepat kalau kita selesaikan dengan menit, maka boleh ini semua kita rubah dalam satuan menit. Ya, kuncinya adalah satuannya harus sama, ya tentunya dalam hal ini adalah kasusnya satuan waktu yang digunakan yaitu jam. Baik, setelah kita peroleh, di sini kita memperoleh sigma kuadratnya adalah 0,0033 kuadrat, kemudian P kuadrat ya, kita sudah ketahui nilainya adalah 0,075, kemudian dibagi dengan 2 kali 1, ya, dalam kurung ya, 2 kali dalam kurung 1 kurangi P, P-nya adalah 0,075. Sehingga terdapat nilai di sini adalah 0,003094 truk. Ya, artinya kalau rata-rata itu tidak sampai 1 truk per jamnya. Ya, karena tadi kedatangannya hanya 3, sementara dia mampu melayani 40. Kemudian kita bisa lihat rata-rata waktu dalam antrian itu sangat kecil sekali, yaitu LQ yang kita sudah peroleh di sini. Ya, kemudian kita bagi dengan lambda. Lambdanya di sini adalah 3, sehingga hanya sekitar 0,001 jam ya, atau tidak sampai 0,6 menit ya. Artinya sangat kecil sekali dia mengalami antrian. Nah, perlu diingat karena di sini kan kasusnya dia random. Ada kalanya 3 truk itu datang bersamaan, anggaplah dalam 1 jam. Ada kalanya truk itu sama sekali tidak datang dalam jam tertentu. Nah, artinya bisa saja truk itu mengalami antrian meskipun kalau kita lihat dia mampu melayani 40 truk si fasilitas bongkar muat tadi, dan kedatangannya kan hanya 3. Kalau kita buat dia datang setiap 2 atau 3 jam ya tidak ada antrian, tetapi karena di sini acak, bisa saja dia datang 2 sekaligus, setelah itu tidak ada yang datang. Nah, kasus seperti itulah yang akan kita evaluasi, sehingga persamaan ini ya sudah disesuaikan dengan distribusi dari keacakan untuk kedatangan dan juga pelayanan. Baik, kita lanjutkan untuk waktu rata-rata dalam sistem. Nah, kita peroleh di sini adalah WS atau waktu dalam sistemnya, yaitu
WIKI, ya WIKI kita sudah hitung ya dari yang nilai ini, WIKI yaitu 0,001031, kemudian ditambah dengan 1/40 ya, atau 0,025, sehingga kita dapat nilainya adalah 0,026031 jam di sini. Sehingga dari sini kita bisa kembali lagi ke soal, yaitu pengemudi dibayar 50.000 per jam. Nah, kita anggap kalau misalkan dia hanya perlu mengemudi 1 jam, maka saya misal sebagai pemilik usaha atau bos dari supir truk tersebut cukup membayar dia 50.000. Tetapi karena si truk ini dia mengalami delay ya, atau mengalami kondisi bongkar muat, maka saya perlu membayar lebih karena tidak mungkin perjalanannya hanya 1 jam. Nah, misalkan seperti itu. Inilah yang kita asumsikan sebagai biaya kerugian. Sehingga kalau kita hitung, setiap pengemudi memerlukan waktu 0,02 jam. Nah, nilai inilah yang akan kita kalikan dengan biaya per jamnya. Artinya, setiap pengemudi itu mengeluarkan yaitu 1.300 rupiah ya, untuk dia menganggur. Artinya, ya saya mempunyai beban lebih dalam membiayai supir truk tadi, yaitu 1.300 di sini ya, karena dia menganggur. Karena dia tidak ngapa-ngapain ketika bongkar muat. Dia hanya menunggu di dalam kabin misalkan, kemudian ada fasilitas bongkar muat ya, rata-rata waktunya adalah sekian tadi ya, maka kita harus mengeluarkan biaya lebih ya. Karena meskipun supir itu dia tidak mengemudi, tapi kondisinya adalah dia bekerja dengan satuan jam, mulai dari dia mulai untuk menjalankan truk hingga selesai. Nah, pada kasus B ini kita bisa hitung, yaitu tingkat pengeluarannya bagi setiap pengemudi adalah 1.300 ya. Artinya ada biaya yang keluar di sini. Ini bisa kita anggap sebagai kerugian karena saya harus membayar lebih. Ya, dan juga bisa diasumsikan ini adalah pengeluaran dari setiap pengemudi truk. Ya, jadi pada kasus yang kedua ini kita telah peroleh kasusnya, yaitu truk ada waktu menunggu bongkar muat, sementara dia perlu 50.000 per jam, maka kerugiannya kita tadi bisa perkirakan adalah sekitar 1.300-an rupiah karena dia harus menunggu ya. Ingat di sini kita tidak bisa langsung ambil rata-rata 1,5 menit ya. Karena ada kasus dia datang bersamaan, ada kasus waktu menganggur dan sebagainya. Kita mengikuti persamaan yang sudah diberikan, yaitu persamaan berikut untuk menghitung dari biaya yang harus dikeluarkan. Nah, satu catatan penting di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 persamaan. Nah, yang kita gunakan kan tidak 6, kita hanya menggunakan misalkan hanya beberapa. Contoh di sini kita gunakan P, yaitu 1, kemudian 2, 3, dan 4. Ya, artinya tidak harus semua rumus ini kita gunakan untuk menghitung variabel yang ada di sini. Kita hanya perlu menghitung sesuai dengan kasusnya. Karena pada kasus ini ditanyakan yaitu berapa besar pengeluaran rata-rata dari perusahaan truk akibat waktu menganggur dari tiap pengemudi. Tadi ya seharusnya saya hanya cukup bayar dia 2 jam, tetapi karena dia ngantri di bongkar muat ya dia perlu ke saya bayar misalkan 2 jam lebihnya 2 menit. Nah, artinya ini adalah sebuah kerugian. Nah, sampai di sini Anda bisa kembali untuk buka kasusnya, Anda coba hitung, coba Anda ganti dengan nilai yang lain ya. Setelah itu lakukan evaluasi untuk mengetahui perbedaan nilai ketika sebuah variabel itu diganti. Apakah dengan bayaran lebih besar, atau waktu pelayanan yang lebih cepat, atau tingkat kedatangannya yang lebih banyak. Nah, nanti kita bisa latihan di situ untuk lebih memahami kasus berikut. Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan ke kasus yang ketiga.
yaitu contoh kasus C. Nah, untuk kasus yang berikutnya nanti akan lebih kita bahas secara singkat ya, karena kasus ini mirip ya dengan beberapa kasus sebelumnya. Nah, di sini kita memiliki kondisi yaitu tingkat kedatangannya adalah distribusi Poisson random, kemudian waktu pelayanannya konstan di sini. Kita perlu ingat kembali notasi D artinya waktu pelayanan konstan. Kasusnya di sini dia mengikuti distribusinya adalah Poisson ya. Kemudian waktu pelayanannya adalah konstan, sehingga kalau waktu pelayanan konstan dia akan ditentukan dalam nilai. Misalkan waktu pelayanannya adalah 2 menit atau 1 menit ya. Kita akan langsung ke contoh kasusnya. Nah, di sini kita bisa lihat variabel-variabel yang digunakan untuk mengevaluasi ya. Sama ada 6 variabel, apakah akan dipakai seluruhnya? Nah, maka kita akan lihat contohnya di sini. Kasusnya adalah seorang pemilik kedai minuman akan menguji mesin pembuat jeruk otomatis. Nah, catatan di sini ya, karena dia bekerjanya dengan mesin, maka waktunya akan presisi tepat ya, tidak seperti manusia yang dia sifatnya variabel atau bisa berubah-ubah. Mesin ini dapat mengupas, memerah sambil menuangkan air dalam gelas, sehingga pemilik tinggal mengambil jeruk tersebut dari mesin. Oke, sampai di sini kita sudah dapat bahwa kasus ini dia konstan karena menggunakan mesin. Kita lanjutkan, dalam memproses sebuah jeruk, mesin ini memerlukan waktu yang konstan yaitu 1,5 menit per pembeli. Artinya di sini yaitu kita bisa terjemahkan ini ke dalam sebuah variabel yaitu pelayanannya. Kemudian kelihatannya menyenangkan sekali karena akan mengurangi beban pemilik. Namun untuk mengoperasikan mesin tersebut memerlukan ongkos untuk tambahan biaya listrik. Sebelum membeli mesin tersebut, pemilik akan melakukan simulasi guna mengetahui sampai berapa besar manfaat dari mesin tersebut. Dari pengalaman sehari-hari, tingkat permintaan jus rata-rata adalah 10 pembeli per jam. Ya, artinya satu pembeli kalau kita hitung berarti nanti dia rata-rata adalah sekitar 6 menit ya. 6 menit atau kalau kita gunakan satuan jam adalah 0,1 jam. Sementara di sini adalah waktunya adalah 1,5 menit ya. Kita nanti akan selesaikan kasus ini. Kita lihat seberapa kinerja dari mesin pembuat jeruk ini dalam melayani pelanggan. Baik, kita langsung ke kasus C. Ya, pada kasus C, ya, maka kita dapat yaitu waktu pelayanannya adalah memiliki varian tetap yaitu 0. Inputnya Poisson, kemudian variannya adalah tetap. Artinya varian tetap itu ya 1,5 menit. Kalau varian berubah itu misalkan kadang 1,4 menit, kadang 1,6 menit, kadang 2 menit. Nah, semakin besar perbedaannya maka variasinya dia akan semakin tinggi. Dan kalau kita lihat contoh di kasus ini, maaf tadi ada ya. Kita akan kembali sebentar. Nah, di sini dia dapat variasinya adalah 0 karena waktunya adalah konstan. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan kasus ini. Yang ditanyakan adalah di sini, yaitu ada tingkat kegunaan dari mesin tersebut. Ya, artinya di sini kita akan hitung pasti P ya. Kemudian berapa jumlah pembeli yang menunggu ya, di sini berarti ada antrian ya, jumlah tunggu berarti L, Q, kemudian waktu rata-rata untuk membeli, kemudian ada jumlah pembeli hingga waktu rata-rata dalam sistem. Baik, kita akan bahas kasus ini. Ya, variabel ini sudah ditanyakan, maka kita akan lihat yaitu tingkat kedatangannya adalah lambda, yaitu 10 pembeli per jam.
Kemudian waktu pelayanannya konstan 1 per minggu adalah 1,5 menit. Artinya sama seperti tadi, kita akan bagi 60 dengan 1,5, yaitu dapat 40 pembeli per jam. Maka tingkat kegunaan dari server tersebut atau mesin pembuat jus adalah 25%. Dan mengingat kembali, tidak selalu dia datang setiap berapa menit. Artinya bisa saja 2 orang datang berdekatan, setelah itu tidak ada pelanggan datang, lalu ada 3 yang datang berurutan. Nah, artinya itu adalah tingkat kegunaan rata-rata dari si server atau dalam hal ini mesin pembuat jus. Jumlah pembeli kita hitung yaitu P kuadrat dibagi dengan 2 kali dalam kurung 1 min P. Kita dapat 0,17 pembeli. Kemudian waktu rata-rata yang akan dibutuhkan adalah 0,1667 jam atau tepatnya adalah 1 menit. Waktu rata-rata pembeli dalam antrian. Kemudian jumlah pembeli dalam sistem ya rata-ratanya adalah 0,41 menit. Dan yang terakhir ya waktu rata-ratanya dalam sistem ya artinya dia menunggu dan dilayani adalah 2,5 menit. Nah, dari sini kita sudah dapatkan bagaimana kinerja dari si mesin pembuat jus. Nah, pada pengembangan kasus berikutnya, misalkan kita ingin tambahkan, ya, misal kita ingin tambahkan bagaimana perbandingannya, ya. Misalkan jika biaya operasi adalah 1.000 per menit, ya, misalkan, dan gaji pegawai adalah 1.200 per menit misalkan. Nah, nanti maka yang akan dipilih apakah mesin atau pegawai. Nah, jadi nanti pengembangan dari kasus ini kita bisa kembangkan di contohnya adalah kondisi berikut. Nah, ini ketika sebuah mesin atau server dia melayani secara konstan. Nah, didapatkan nilai-nilai berikut. Inilah yang nanti akan dijadikan evaluasi untuk pengembangan kasus yang lebih lanjut. Nah, ini bisa muncul dalam soalan-soalan berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah kita memiliki kasus yaitu yang disebut kasus keempat atau kita sederhanakan ke model D. Nah, di sini yang berbeda dari 3 kasus sebelumnya adalah dia memiliki kapasitas yang F atau finite atau terbatas. Nah, ini seperti model A, ya, tetapi panjang antrian terbatas maksimal M. Dalam kasus ini, misalkan ada sebuah tempat parkir yang sudah penuh, kemudian ada nasabah lagi atau pelanggan atau pengguna yang datang, kemudian dia akan melihat penuh, oke, saya nggak jadi datang ke situ karena layanannya penuh, parkirnya penuh, maka saya langsung pergi. Nah, itu adalah potensi yang hilang. Ya, lalu bagaimana kalau saya tambah tempat parkir? Oke, saya tambah tempat parkir, maka pelanggannya akan lebih banyak, tentunya tingkat kesibukannya akan lebih tinggi, kemungkinan nasabah di situ akan mengantri lebih panjang. Nah, apakah dia merasa pelayanannya kurang baik? Nah, itulah yang nanti bisa kita ambil sebagai contoh kasus. Nah, asumsinya di sini, kalau antriannya penuh sebesar M, maka individu harus meninggalkan sistem. Kita anggap kasus ini dia adalah pengunjung yang tertib, ya tidak ada kasus misalkan restoran penuh lalu dia memaksa untuk parkir di pinggir jalan. Untuk mengevaluasinya, di sini variabelnya ya lebih banyak dari 3 kasus sebelumnya, yaitu ada 7 variabel untuk evaluasi. Nah, yang paling utama adalah di sini ada proporsi individu yang hilang karena sistemnya penuh. Artinya di sini bisa kerugian. Kemudian bagaimana kalau waktu rata-rata dalam antrian hingga jumlah individu dalam sistem. Kita perhatikan juga di sini M berpengaruh sebagai pembilang. Artinya semakin besar tempat untuk mengantri, entah itu tempat parkir atau yang lain, akan semakin memperbanyak jumlah individu dalam sistem. Yang nanti LS ini akan berdampak pada waktu rata-rata. Nah, artinya semakin besar tempat menunggunya, ya tentunya pelanggan datang akan semakin banyak.
Kalau kita kaitkan pemasukan jelas lebih banyak, tetapi bagaimana kalau server atau pelayanannya dia tidak mencukupi. Nah, kita akan ambil kasus yang berikutnya. Pada kasus berikut kita memiliki kasus yaitu ada restoran ya, di sini namanya adalah Marem ya. Kemudian kasusnya yang diangkat di sini, pemilik restoran itu pusing ya karena lahan parkir hanya 15. Nah, di sini ada lahan parkir yaitu 15. Kalau dia penuh, maka pembeli tidak jadi makan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita akan evaluasi. Tingkat kedatangan pengunjung pada jam sibuk adalah 14 mobil per jam. Acak ya distribusi Poisson ya sama seperti kasus A. Kemudian pelayanannya dia mampu 20 mobil per jam. Pelayanannya adalah random dengan distribusi eksponen. Sementara si pemilik restoran dia ingin melihat perbandingan apabila ditambah untuk lahan parkirnya yaitu 25 dan 30 mobil. Nanti kita akan bandingkan ya kinerja dari 15, 25 dan 30. Nah, dan dari angka itu kita bisa lihat berapa yang diperoleh misalkan jumlah penurunan dari pelanggan yang hilang tadi atau pelanggan yang tidak jadi beli, tingkat kesibukan ya tentunya. Kalau sibuk ya maka semakin panjang antriannya. Baik, kita akan evaluasi untuk kasus yang keempat ini. Ya, kasusnya kita sudah dapat ya, yaitu seperti ini. Faktor utility-nya adalah sekian, kemudian hingga variabel-variabel yang lain. Nah, selanjutnya kita akan dapat tingkat kedatangan ya, langsung kita evaluasi yaitu 14 mobil per jam, tingkat pelayanannya adalah 20 mobil per jam. Nah, pada kasus hampir semua kasus ya, maka kita harus memiliki nilai lambda itu yang memang harusnya lebih kecil atau sama dengan mu. Karena ketika misalkan sebuah pelayanan itu dia lebih kecil daripada tingkat kedatangan, ya tentunya semakin lama dia akan semakin banyak antrian ya. Artinya kasus tersebut jelas tidak ideal. Nah, sementara kasus ideal adalah seperti ini, ketika lambda dia akan lebih kecil dari mu atau maksimal sama dengan mu, sehingga kita bisa evaluasi yaitu antriannya. Ada kalanya antrian bertambah, ada kalanya antrian berkurang. Ya, tetapi kalau ketika lambda lebih besar ya tentunya ini tidak bisa kita evaluasi dengan model berikut karena pasti akan menghasilkan antrian yang semakin panjang dari waktu ke waktu. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini kita dapat lambda 14, mu 20 dan tempat parkir ya atau M di sini adalah 15 mobil. Probabilitasnya adalah ya tentunya sama 14 per 20 dapat 70%. Dia bekerja, 30%-nya dia idle. Kemudian probabilitas tidak ada pengunjung dalam sistem ya. Artinya dia tidak memiliki pelanggan atau nganggur ya, dia akan dekat dengan nilai ini yaitu 0,301. Ya, atau PN. Ya, di sini kita bisa N-nya adalah 0. Kemudian dihitung juga probabilitas pelanggan yang hilang karena kapasitas sistemnya penuh. Nah, di sini adalah P pangkat M, M-nya ingat kita dapat 15, kemudian dikali dengan P0, P0-nya kita dapat 0,301 yaitu hasilnya adalah 0,0014 sekian. Kemudian jumlah pengunjung rata-rata dalam sistem adalah 2,27993 ya. Di sini kita bisa hitung dari M. M-nya adalah 15, kemudian P, P-nya adalah 0,7, kemudian PM ya. Ini artinya P dengan M-nya adalah 15, kita sudah hitung sebelumnya di sini ya. Proporsi pelanggan yang hilang tadi karena sistem penuh ya, PM yaitu 0,014. Lalu kita bagi dengan 1 per P yaitu 1 kurangi P 1 dikurangi 0,7. Kita dapat nilainya adalah 2,279983 orang. Lalu jumlah rata-rata pengunjung dalam antrian kita dapat yaitu LS nilainya 2,279.
kemudian dikurangi dengan 14, ya, sebagai penyebut dulu, 14 atau lambda dikali dengan 1 min PM dibagi dengan 20, lalu dikurangkan ke nilai LS. Dapat hasilnya adalah 1,58 orang. Lalu rata-rata waktu menunggu, ya, rata-rata waktu pengunjung dalam sistem, ya, dia masuk ke restoran, ya, ngantri dan dilayani adalah LS, ya, 2,2 dibagi dengan lambda dikalikan dalam kurung, lambdanya 14 dikalikan dalam kurung, di sini 1 dikurangi dengan PM atau 0,014 sekian. Hasilnya adalah 0,16 jam. Ya. Baik, selanjutnya kita akan hitung rata-rata waktu menunggu dalam rata-rata waktu pengunjung dalam antrian, yaitu WS dikurangi 1 per mu, yaitu 0,163089 dikurangi dengan 1 per mu-nya 20, dapat 0,11 jam, ya, atau sekitar 6,6 menit. Nah, lakukan perhitungan yang sama untuk nilai M30. Perlu catatan di sini, untuk M25 dan 30 maka kita hitung sama persis seperti ini. Ya, bedanya di sini misalkan kita akan hitung untuk M-nya 25, maka ini adalah 25 plus 1, di sini 26. Kalau untuk 30 maka 30 plus 1, maka di sini diganti 31. Untuk PM pangkatnya adalah P pangkat M, yaitu untuk 25 berarti 0,7 pangkat 25, lalu untuk 30 maka 0,7 pangkat 30. Ya, pangkat ini yang perlu kita ganti. Ya, begitu pula nanti untuk variabel yang lain, ya, karena yang paling penting adalah di sini nilainya yang berkaitan dengan M, yaitu P0, PM. Nah, untuk variabel yang lain dia akan mengikuti, ya, karena dia dihitung juga dari PM. Contohnya adalah PS, LQ, ya, dan variabel yang lainnya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini. Yaitu kalau P, karena dia tidak terpengaruh M, maka dia akan sama. Sementara probabilitas tidak ada pengunjung atau nganggurnya, ya, dia akan semakin kecil, ya, karena jumlah parkirnya lebih banyak. Artinya peluang nasabah dia akan lebih banyak. Proporsi pelanggan hilang yaitu 0,014. Di sini lebih kecil lagi, ya. E-0,5 artinya, ya, di sini kita bisa tambahkan catatan, ya, karena ini hasil dari bilangan eksponen, ya. Di sini adalah 4,02 E-0,5 ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5. Ya, atau misalkan ini sama aja kalau misalkan dikalikan dengan 0,00005. Ya, jadi di sini kita 4 dikali, ya, 1 per 10 pangkat 5. Artinya kecil sekali, ya, ada 0,0-nya 4 kali, setelah itu baru angka ini. Ini juga lebih kecil lagi, ya, karena pangkatnya adalah kali 10 pangkat min 6. Sementara rata-rata jumlah pengunjung dalam sistem meningkat sedikit, yaitu tadinya kita lihat angka yang di belakang koma, 2,27 meningkat 2,330, meningkat lagi 2,332. Artinya, wah, ini berarti bagus karena pengunjungnya semakin banyak. Kemudian kita lihat rata-rata jumlah pengunjung dalam antrian ternyata meningkat juga. Kita lihat angka terakhir, angka setelah koma, 1,580 meningkat 630, meningkat lagi yaitu 632. Kemudian rata-rata waktu dalam sistem juga mengalami peningkatan, ya, dari 0,163 menjadi 166, kemudian 1664, kemudian meningkat lagi 1666 dan seterusnya. Rata-rata waktu antri dia juga semakin meningkat, ya, yaitu 3, ya, 0,113
kemudian meningkat lagi 0,1164, meningkat lagi 0,1166. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil? Nah, di sini adalah hasil analisis kita. Misalkan dia tidak ditanyakan dalam bentuk berapa persen untungnya, ruginya, dan diminta untuk analisis, maka kita bisa lakukan analisis contoh seperti ini. Ya, ternyata menambah kapasitas justru memperburuk kinerja sistem. Ya, kenapa dia memperburuk kinerja sistem? Ya, karena kalau kita lihat, antrian semakin panjang. Kita lihat di sini, antrian semakin panjang dan waktu menunggu juga semakin panjang. Kenapa ini terjadi? Ya karena sumber pelayanannya atau tenaga restoran tidak ditambah. Nah, padahal peningkatan kapasitas lahan parkir jelas akan menambah jumlah pengunjung. Tadi kita sudah lihat dari angka-angka yang di atas. Jadi seharusnya peningkatan kapasitas lahan parkir juga diikuti dengan penambahan sumber pelayanan. Artinya apakah jumlah servernya itu ditambah, ya? Atau kalau misalkan servernya tetap satu, ya dipercepat. Apakah dengan menggunakan sistem pelayanan yang lebih singkat atau hal yang lainnya. Nah, itu adalah untuk contoh kasus di mana dalam kasus ini kita bisa dapatkan ada kemungkinan pelanggan yang hilang. Nah, contoh di sini. Di sini kan ada rata-rata kemungkinan pelanggan yang hilang. Nah, bagaimana jika ini nanti akan kita jadikan sebuah persoalan? Misalkan jika pelanggan hilang, satu pelanggan hilang, maka dianggap dia potensi pendapatan hilang. Ya. Potensi pendapatan hilang artinya dia bisa diasumsikan sebagai rugi. Harusnya saya bisa melayani 10, tetapi karena sistemnya itu penuh, parkirnya penuh, saya hanya bisa melayani 9. Berarti saya hilang 1 dong. Kalau saya hilang 1, nah maka berapa kerugiannya? Nah, itu bisa muncul di contoh soalan berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke kasus yang kelima. Nah, di kasus yang kelima ini diperoleh servernya adalah S. Ya, S-nya di sini ya tentunya diasumsikan adalah dia lebih dari 1. Nah, lalu bagaimana cara mengevaluasinya? Apa yang berbeda dengan sejumlah S server ini? Ya, kita akan lihat ya, karena di sini inputnya Poisson, waktu pelayanannya eksponen ya. Kita bandingkan, nah ini mirip dengan kasus yang mana? Bedanya adalah servernya ada lebih dari 1. Kita lihat, perbedaan yang paling terlihat di sini, yang paling menonjol adalah tingkat probabilitas pelayanannya. Biasanya kita hanya menggunakan karena satu server yaitu lambda per mu, sementara di sini adalah lambda per S mu. Karena semakin banyak jumlah servernya, maka pelayanannya juga akan semakin cepat. Nah, ada juga beberapa variabel yang lain, contoh terdapat n individu dalam sistem, maka dia dua kondisi. Ya. Jika n-nya itu, ya, misalkan servernya adalah 3, maka kalau n-nya itu maksimalnya 3, kurang dari sama dengan 3, maka dia dihitung dengan rumus ini. Tapi kalau S-nya itu adalah lebih dari 3, maka dia dihitung dari persamaan ini. Ya, karena jumlah servernya dia paralel ya, jumlahnya lebih dari 1, ya maka ketika ada pelanggan yang jumlahnya lebih dari 3, contoh kasus di sini, ya maka dia akan memiliki dampak yang berbeda terhadap sistem. Meskipun kalau kita lihat persamaan ini bedanya hanya di sini, yaitu variabel S pangkat n-s. Kalau n-nya sama dengan atau kurang dari s, kan kita dapat nilai di sini adalah misalkan 3. 3 min 3, 0. Maka dapat s faktorial kalikan dengan s. Ya, bisa kita hilangkan nilai tersebut. Kemudian ada kemungkinan semua server sibuk ya. Karena di sini dia memiliki 3 server, ada kalanya server 1 sibuk, 2, 3 kosong. Atau sebaliknya, 1, 2 sibuk, yang 3 yang kosong. Nah, ini adalah PW untuk menghitung berapa persentase ketiganya sibuk. Artinya pelanggan yang datang dia harus mengantri. Dan tentunya ada variabel LS, LQ, WS, WQ, ya, sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya, dengan formula yang sedikit berbeda di sini.
Baik, kita akan langsung ambil contohnya. Lihat. Sebuah minimarket mempunyai 2 buah kasir ya, berarti kasusnya di sini S-nya 2. Ya, S-nya 2. Maka di kasus ini dilanjutkan yaitu akhir-akhir ini pemimpin sering melihat adanya antrian pembeli yang akan membayar ke kasir, berencana untuk menambah kasir lagi. Kemudian tingkat kedatangannya adalah 8 orang per jam, tingkat pelayanannya adalah 5 orang per jam. Loh, ini kok lebih kecil ya? Ingat, di sini servernya adalah 2. Maka nanti tingkat pelayanannya adalah 8 dibagi 5 kali 2. Kemudian lakukan simulasi untuk mengetahui bagaimana perubahan kinerja apabila penambahan kasir ya ditambah 1 menjadi 3 orang. Baik, kita langsung ke kasusnya. Nah, karena tingkat kedatangannya adalah 8 orang per jam dan mu-nya adalah 5 orang per jam dengan S-nya 2, maka kita akan dapat yaitu P-nya ya kita hitung yaitu lambda dibagi dengan S kali mu. Karena S kali mu di sini sudah kita hitung yaitu nilainya adalah 10 ya. Maka kita dapat 8 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 0,8. Ya, ini adalah tadi yaitu P atau probabilitas si server mengalami antrian. Kemudian ada juga probabilitas semua kasir menganggur ya. Pada kasus ini kita menggunakan persamaan itu tadi ya, yaitu sigma 0 sampai S-1. Maka kalau kita hitung di sini adalah N-nya 0, misalkan servernya 2 berarti 0 sampai 1. Nanti ketika servernya 3 maka dia akan melakukan loop yaitu 0 sampai S-1 yaitu 3-1 yaitu 2. Sehingga ini akan berulang sejumlah server kurangi 1 ya karena kita mulai indeksnya dari 0. Baik, kita lanjutkan. Untuk menghitung probabilitasnya kita dapat ya karena servernya 2 maka akan dihitung yaitu untuk nilainya 0 dan 1. Ditambah yang terakhir untuk yang S-nya adalah 2 dikalikan dengan 1 per 1 dibagi dengan 1 dikurangi lambda ya. Lambda per S mu atau P yaitu 0,8. Diperoleh nilainya adalah 0,1111. Kemudian probabilitas semua kasir sibuk ya juga kita tinggal masukkan angkanya yaitu lambda per mu ya. Di sini lambda per mu kita tidak kalikan dengan S ya. Hanya lambda per mu kita sudah hitung sebelumnya yaitu nilainya adalah 1,6 ya untuk lambda per mu, maka kita langsung masukkan di sini. 1,6 kuadrat ya. Kemudian dikalikan dengan penyebutnya adalah 10 yaitu S kali mu. Kemudian kita dapat pembilangnya adalah 10, penyebutnya adalah S faktorial yaitu 2 faktorial atau 2 kali 1 kemudian dikalikan dengan dalam kurung 10 dikurangi 8. Kita dapat hasil akhirnya adalah 0,71104. Lalu kita ketahui rata-rata jumlah pembeli dalam sistem adalah persamaannya kita dapat lambda kali mu ya 40. Kemudian lambda bagi mu tadi kita sudah dapat 1,6 dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 1 faktorial ya karena di sini S min 1 faktorial ya maka adalah 2 min 1 faktorial sama dengan 1 faktorial dikali dalam kurung S kali mu ya. Kita dapat tadi 2 kali mu-nya adalah 5 sehingga hasilnya 10. Lalu lambda di sini adalah 8. Kuadrat dikali dengan P0 tadi sudah kita hitung yaitu 0,1 ditambah dengan lambda per mu. Lambda per mu di sini kita dapatkan nilainya adalah 1,6. Hasilnya adalah 4,44 sekian. Ini adalah
kalau kita lihat sebagai rata-rata jumlah pembeli dalam sistem. Artinya umumnya ada 4 pelanggan sekaligus. Ya tentunya karena server itu dia ada 2 ya dalam kasus ini, sehingga lumrah angkanya cukup besar seperti ini. Kemudian rata-rata jumlah pembeli yaitu LS dikurangi lambda per mu, ya, 4,4 kurangi 1,6 dapat 2,8. Untuk waktu pembeli dalam sistem WS adalah LS dibagi lambda, nah kita dapat 4,4 bagi 8 yaitu 0,555. Sekian. Lalu rata-rata waktu dalam antriannya adalah LQ per lambda, yaitu 2,8 dibagi 8 ketemu 0,354. Nah, sama seperti kasus yang sebelumnya, untuk menghitung M-nya lebih dari sekian, di sini untuk menghitung S-nya itu adalah 3, maka kita akan hitung dengan cara yang sama, ya. Bedanya di sini adalah diganti dengan 3, maka nanti kita akan dapat 0, 1, ya contoh di sini 1, kemudian 2, lalu baru terakhir ditambah dengan 1,6 pangkat 3 dikalikan dengan nilai ini. Ya. Itu pula untuk pangkat di sini diganti dengan 3, contoh S di sini pangkatnya ganti dengan 3. Ya, hanya perlu memodifikasi nilai yang melibatkan S. Ya. Lalu dibandingkan, probabilitas semua kasir menganggur adalah 11%. Kalau servernya 3, tentu saja ini harusnya meningkat ya. Kemungkinan servernya nganggur lebih banyak ya, 19% dia nganggur. Ya tentu karena servernya nambah 1, kinerjanya semakin cepat ya. Peluang menganggur semakin banyak. Kemudian probabilitas semua kasir sibuk tentunya lebih kecil ya. Karena kalau servernya hanya 2, maka kemungkinan 70% ada terisi 2 nasabah. Kalau ini kemungkinan semuanya terisi hanya 27%. Kecil sekali penurunannya di sini. Kemudian rata-rata jumlah pembeli ya dia juga turun cukup signifikan ya. Tadinya sebesar 4,4, sekarang tinggal 1,9. Begitu pula waktu dalam antrian turun 2,8 jadi 0,31. Lalu waktu pembeli dalam sistemnya ya atau total waktunya dia ya rata-rata waktunya adalah 0,5. Kemudian turun menjadi 0,24. Terakhir, rata-rata waktu pembeli tadinya adalah 0,35, dia turun menjadi 0,04. Nah, dari hasil simulasi tampak bahwa kasir 2 ketika dirubah atau meningkat menjadi 3 akan mengurangi panjang antrian. Kemudian waktu tunggu pembeli dari yang tadinya 0,3 jam ya atau sekitar 20 menit hanya tinggal 0,04 jam ya. Kecil sekali. Ya, tidak sampai 1 menit waktu tunggunya. Nah, pada kasus ini ada juga pengembangannya nanti bagaimana misalkan kita memiliki kasus waktu menunggu dianggap sebuah kerugian. Ya. Misalkan seperti itu. Dalam kurung karena pelanggan merasa bosan. Oke. Untuk mengurangi waktu tunggu diperlukan tambahan server. Nah, yang perlu kita hitung berarti biayanya berapa? Biaya tambahannya berapa? Misalkan di sini kita akan hitung ya, tadi 2 menjadi 3, biaya tambahannya ada berapa? Kemudian bandingkan dengan penurunan kerugian atau penurunan waktu tunggu. Nah, misalkan seperti ini. Anggaplah dengan menambah satu server, dia perlu membayar 1.000 per jam. Membayar 1.000 per jam, kemudian pelanggan dia menjadi tidak bosan. Artinya yang tadinya dia bosan, merasa karena kerugian, anggaplah kerugiannya adalah 1.000 per jam, nanti akan dihitung antara penurunan kerugian ya atau penurunan waktu tunggu ya. Jadi adalah pelanggan itu ketika menunggunya lebih cepat, dia lebih senang, pelanggan akan lebih sering datang ke situ, keuntungan meningkat.
Nah, keuntungan meningkatnya ini apakah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu buah server? Nah, sehingga di sini kita bisa buat misalkan nanti pengembangan di kasus soal berikutnya, misalkan waktu tunggu berkurang, maka pelanggan puas. Pelanggan puas, maka pelanggan bertambah. Ya kan? Nah, sebelum kasus ini ada yaitu penambahan server membuat waktu tunggu berkurang. Pelanggan puas, pelanggan bertambah. Tapi nah di sini apakah sesuai antara penambahan pelanggan versus biaya untuk menambah server atau dalam ini pekerja ya. Nah, ini yang perlu kita bahas nanti pada contoh persoalan berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan ke kasus yang terakhir ya sebelum kita selesaikan ya video ini. Kasus yang terakhir adalah model antrian swalayan. Nah, catatannya yang penting di sini adalah di sini servernya ya adalah infinite. Kenapa? Karena setiap pelanggan itu dia melayani dirinya sendiri. Contoh misalkan Anda di sebuah hotel, Anda bayar di situ, kemudian disediakan tempat untuk sarapan, Anda ambil sendiri, setelah ambil Anda duduk di meja kemudian menikmati sarapan tersebut. Tidak ada pelayan yang mempersiapkan. Itu yang salah satu contoh swalayan. Nah, lalu bagaimana contoh kasusnya ya? Di sini kita ingat kembali distribusinya Poisson waktu pelayanannya eksponen ya. Bedanya adalah kapasitasnya ya tentu tak terbatas ya, karena kita anggap tempatnya itu luas ya, kita tidak batasi ya. Fokus kita di sini adalah dia melayani diri sendiri ya, atau swalayan. Anda yang biasa misalkan menginap di hotel tentunya sering ya melakukan hal tersebut. Untuk evaluasinya sangat singkat ya, jumlah individu dalam antrian ya tentunya dia tidak ada. Dalam kasus ini dianggap jumlah meja yang disediakan itu sangat banyak, sehingga tidak ada pelanggan yang mengantri karena ada pelanggan sebelumnya sedang mengambil makanan yang sama yang diinginkan dengan pelanggan yang lain. Ya, kita sederhanakan kasusnya. Kemudian jumlah individu dalam sistem bisa kita hitung. Nah, waktu rata-rata dalam antrian tentunya tidak ada ya karena di sini sama sekali tidak ada antri. Tapi asumsinya tempatnya sangat luas, menu makanannya sangat banyak. Kemudian waktu rata-rata dalam sistem bisa kita hitung, lalu probabilitas tidak ada individu kita bisa hitung dari 1 per E. E ini adalah bilangan natural ya, besarannya sekitar 2,718 sekian ya. Sekian. Kemudian probabilitas terdapat N individu dalam sistem bisa kita hitung juga dengan persamaan berikut. Kasusnya cukup sederhana, yaitu tadi, sebuah hotel menyediakan layanan restoran ya bagi tamunya yang menginap. Oke, setelah itu kita langsung ke poin permasalahannya. Tingkat kedatangan tamunya adalah 45 orang per hari. Ya, random distribusi Poisson. Ya, ada yang datang sekaligus pagi, siang, ada juga yang datangnya agak terlambat. Rata-rata waktunya 1,5 menit untuk mengambil makanan. Kemudian di sini karena tidak ada tingkat pelayanan, ya maka tidak ada di sini loh. Tingkat pelayanannya mana? Misalkan tingkat kedatangannya mana? Yang ada adalah dia melayani diri sendiri tadi, ya. Yaitu diasumsikan ini sebagai tingkat pelayanan swalayan atau tingkat melayani diri sendiri, yaitu sebesar 1,5 menit. Kedatangannya adalah 45 menit. Oke, lalu akan ditanyakan sebagai evaluasi bagi manajer restoran, apakah setara swalayan ini bagus atau dia akan memakai pramusaji misalkan. Nanti dilihat misalkan waktu tunggunya lebih dari setengah menit atau lebih dari 3 menit, maka saya ganti pakai pelayan supaya lebih cepat. Nah, berarti kan dia menambah lagi biaya. Intinya adalah seperti itu. Ketika kita menambah pelayanan, akan meningkatkan pelanggan. Apakah peningkatan pelanggan itu sesuai? Nah, nanti pada contoh soal yang ada pada video berikutnya kita akan bahas hitungan dalam bentuk
angka untuk perbandingan antara untung dan rugi. Nah, kita selesaikan kasus ini, yaitu multiswalayan. Ya. Ditanyakan yang tadi, perdatangannya 45 orang per hari, ini per hari, kalau dibagi jam, bagi 24 ya tentunya. Kemudian ada rata-rata waktunya 1,5 menit. Tingkat kedatangannya, ya, kita bisa asumsikan adalah 20 orang per jam. Ya. Kemudian di sini kita bisa dapatkan yaitu 0,025 jam per orang, yaitu pelayanannya tadi 1,5 menit. Kemudian setelah itu tingkat pelayanannya berarti 40 orang per jam. Baik, lalu kita akan hitung selanjutnya adalah P0, ya, yaitu probabilitas tidak ada individu dalam sistem, yaitu E dipangkat dengan 20 pangkat minus 20 per 40 atau E pangkat minus setengah. Hasilnya adalah 0,006531. Nah, di sini Anda bisa gunakan alat bantu untuk menemukan bilangan eksponen ya. Di sini adalah 2,718 sekian. Kemudian dipangkatkan dengan negatif setengah. Kalau kita pangkat setengah kan dia akar. Berarti di sini bisa kita tuliskan 1 per akar kuadrat dari E. Nah, lalu selanjutnya LS, rata-rata individu dalam sistem adalah 0,5 orang. Kemudian waktu rata-rata dalam sistemnya adalah 0,025 jam atau 1,5 menit. Ya, tentunya ini sesuai dengan tadi rata-rata waktu pelayanan dari setiap individu. Lalu bagaimana evaluasinya? Nah, dari hasil analisis tersebut tampak bahwa peluang tidak ada individu dalam sistem 60%. Rata-rata tamunya juga cukup kecil, artinya pelayanan restoran ini tidak terlalu ramai atau belum terlalu ramai atau belum sibuk. Apalagi waktunya hanya 1,5 menit, maka swalayan tersebut masih layak untuk dipertahankan. Nah, ini adalah sebatas asumsi. Di sini kita bisa beri catatan, yaitu ini adalah sebesar analisis atau asumsi. Nah, bagaimana nanti jika dihitung dalam nilai untung dan rugi. Nah, bagaimana? Apakah sesuai? Nah, ini akan kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Ya. Nah, pada contoh soal berikutnya nanti kita akan memiliki 3 buah soal ya. Contohnya bisa kita lihat di sini ada kasus bank mempekerjakan 3 orang, kemudian rata-rata waktunya setengah menit, total panggilannya sekian, kemudian akan dihitung ke 8 variabel ini. Lalu, nah ini yang menjadi nanti patokan baku, bukan hanya asumsi, sepertinya apakah kurang dari sekian. Nah, kita bisa lihat pada soal nomor 1, jika karyawan diberi upah 1.100 per jam, dan biaya akibat adanya antrian adalah 2.100 per jam. Nah, antrian di sini bisa saja, misal, waktu menunggu dia disediakan fasilitas apakah kursi pijat, atau bisa kita buat kalau dia ngantri dia akan merasa bosan. Bosan itu diterjemahkan dengan kerugian 2.100 per jam. Nah, ini yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen. Tentukan apakah sebaiknya tetap mempekerjakan 3 atau ditambah 4. Nah, kasus yang berikutnya juga ruangnya ada 6. Kemudian kalau penuh, pelanggannya akan pergi. Nah, ini kasus apa ini? A, B, C, D, E, F. Nah, nanti kita akan bahas video berikutnya. Tingkat kedatangannya 21 mobil, kemudian pelayanannya 36 mobil. Kemudian keuntungan rata-rata per pelanggan 1.600. Berarti, ya, kalau ada pelanggan yang pergi ke restoran lain, artinya ini hilang. Nah, lalu dia akan melakukan penyewaan tambahan. Oke, berapa sebaliknya yang akan disewa oleh pemilik restoran dengan biaya 2.000. Apakah dengan mengeluarkan 2.000 kali sekian akan bisa menambah pemasukan 1.600 kali sekian?
Nah, inilah yang akan kita bahas pada video berikutnya untuk kasus menghitung dengan nilai variabel tetap yaitu untung dan rugi. Jadi tidak hanya menggunakan asumsi-asumsi seperti pada contoh pada video ini. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di contoh kasus pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.